Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, Minhajul Muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita masih dalam kitab zakat. Kita akan masuk insyaAllah pada kesempatan siang ini materi keempatnya, masalah penerima zakat. Dan sebelum saya masuk menjelaskan lebih jauh tentang 8 golongan penerima zakat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh saudara kita kaum muslimin di Indonesia, siapapun yang mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang, ataupun bisa teman-teman yang mengikuti acara ini menyebarluaskan kepada teman-teman, kerabat, kenalannya agar Ramadan ini mereka menghitung haul zakatnya, karena Ramadan adalah bulan pelipat gandaan amal dan sangat mudah untuk diingat. Jadi caranya adalah Anda niatkan tahun lalu, Ramadan tahun lalu adalah awal haul, dan Ramadan ini berarti Anda sudah tutup, sudah tiba masa haul. Anda hitung semua harta Anda yang Anda investasikan, yang Anda tabung gitu kan. Kemudian Anda lihat, kalau dia mencapai nisab, kadar minimalnya 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%. Dan usahakan didistribusikan di Ramadan ini. Apakah Anda secara pribadi membagi-bagikannya ya, kepada orang-orang yang berhak yang akan kita sebutkan sebentar lagi insya Allah, atau Anda melalui lembaga-lembaga amil zakat yang sudah ada. Apakah itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta yang ada di Indonesia. Maka itu satu hal yang sangat baik ya, yang untuk bisa dilakukan di Ramadan ini, dan semoga ini Allah SWT mudahkan. Kami pun dari Yayasan Sedekah Kreatif menerima zakat tersebut, lalu kami mengalokasikan juga kepada mustahik. Nah ini teman-teman juga bisa, kalau mau bergabung bersama kami bisa mendatangi medsos Yayasan Sedekah Kreatif, insya Allah kami punya banyak sekali program sosial, diantaranya alokasi zakat mal ini. Allahu a'lam. Baik. Teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada penerima zakat, tepatnya materi keempat dalam bab zakat ini. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam kitabnya dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, orang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita akan coba rincikan ke 8 golongan ini. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan penjelasan tentang 8 kelompok penerima zakat. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya ada orang dapat warisan, dia sangat miskin sekali, susah keadaannya, tapi tiba-tiba dapat warisan, dan warisan ini ada tapi dalam bentuk fisik tanah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Tanah juga kalau mau dijual butuh waktu yang lama. Mungkin dia berada di sebuah perkampungan. Ya. Maka yang dilihat adalah keadaan dia sekarang. Dan lebih tepat juga, atau bisa kita bahasakan, orang fakir ini teman-teman adalah orang yang tidak tahu mau makan apa pada hari itu, apalagi besok. Susah sekali hidupnya. Dia pun susah, bahkan kadang-kadang mungkin satu sepotong roti atau sepiring nasi dimakan beramai-ramai sama istri dan anak-anaknya. Atau mungkin mengambil makanan-makanan bekas dari sampah. Karena mereka kalau nggak lakukan tidak bisa makan. Nah ini orang-orang yang fakir. Mereka tidak tahu sama sekali harus bagaimana menjalani kehidupan. Pakaian cuma itu yang di badan. Makanan tidak ada hari itu. Tergantung dia dapat atau tidak. Minuman pun seperti itu. Keadaannya sama. Apalagi kalau kita mau bicara tempat tinggal dan ya, tunggangan. Mungkin sudah tidak ada sama sekali. Nah ini
kondisi orang-orang yang fakir. Dan ini teman-teman dibedakan dengan miskin. Kita kan biasa menggabungkan fakir miskin ya. Sebenarnya dalam Al-Quran ini dibedakan. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang yang fakir. Koma, kemudian orang-orang miskin. Makanya Syekh Abu Bakar masukkan golongan yang kedua orang miskin. Beda di sini, dibedain. Siapa miskin? Orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan daripada orang-orang fakir. Tapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama. Dan Rasulullah SAW telah mendefinisikan orang miskin dalam beberapa hadits beliau, di antaranya laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratan walakinnal miskinu alladhi la yajidu ginan yughnihi wala yuftanu bihi fayatasaddaqu 'alaihi wala yaqumu fayas'alun nas. Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia yang bisa dihalau dalam kurung setelah diberi sekepal atau 2 kepal roti, sebiji atau 2 biji kurma. Tapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak diketahui bahwa dia membutuhkan sehingga bisa diberi sedekah, serta tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1479. Jadi orang miskin ini lebih luas sedikit dari orang fakir. Bisa juga didefinisikan mereka adalah orang-orang yang punya ya, pendapatan tapi kurang. Misalnya dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu gajinya misalnya cuma 500 ribu per bulan. Sementara kebutuhan rumah, kebutuhan dia sehari-hari saja, ya, dalam sebulan itu mungkin dia sendiri 1 juta. Mungkin rumahnya 1 juta misalnya, 2 juta. Minimal dia butuh. Dia cuma punya pendapatan 500 ribu. Makanya dikategorikan miskin walaupun punya pekerjaan. Ya. Karena memang tidak mencukupi, setiap bulan utang sana, utang sini. Itu bisa dikatakan miskin. Nah, hanya saja dalam hadis tadi yang baru kita bacakan, hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW memberikan gambaran, hadis Bukhari nomor 1479 ya, di mana Nabi SAW menggambarkan kalau kalian mau dapatkan orang miskin yang sebenarnya, bukan orang yang selalu minta-minta sana sini. Dia mengatakan, tapi orang yang betul-betul kebutuhannya tidak cukup, tapi mereka tidak minta-minta sama orang lain. Nah ini yang, maksudnya ini orang miskin yang paling tepat. Ya. Kalau ada guru-guru sekolah, guru mengaji, gitu kan, mereka sebenarnya tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin tinggal di kontrakan yang sangat kecil, yang mungkin lampunya juga cuma 1. Mereka tidak pernah minta sama orang. Mereka bekerja, mengajar, apa yang mereka dapatkan mereka syukuri. Nah ini orang-orang miskin yang menjadi target utama kita. Tapi pertanyaannya, apakah dari hadits ini kita bisa fahami bahwasanya orang yang minta-minta nggak usah dikasih? Tentu tidak. Kasih, ya. Karena kalau ada orang minta-minta, kita dianjurkan untuk memberikan. Terlepas daripada orang itu menipu atau tidak. Tapi kalau mau cari orang miskin yang paling tepat adalah orang miskin yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan dianya sendiri tidak minta-minta sama orang. Ada juga orang subhanallah karena keadaan dia tidak bisa. Kalau tidak minta, maka dia pun terpaksa keluar. Gitu ya, meminta sana sini. Nah itu juga boleh diberikan. Tetap dia masuk dalam kategori miskin ya. Tapi miskin yang terbaik, yang paling tepat sasaran adalah yang tidak minta sama orang. Tapi kita tahu keadaan dia susah. Nah, seperti itu. Dan Anda bagi yang punya kemampuan, kami sarankan ya, semoga Allah SWT mudahkan saya dan teman-teman mengamalkan ini. Artinya kalau kita sudah menemukan ada orang yang kita tahu keadaannya fakir, gak ada sama sekali yang bisa memenuhi kebutuhan dia, atau orang miskin ada tapi pas-pasan, mungkin sehari dapat makanan, sehari tidak misalnya, ya. Maka jadikan mereka sebagai sumber pahala kita. Artinya kenali mereka, kenali alamatnya, gitu kan, dan maksimalkan sedekah kita pada dia. Jadi kayak misalnya kita biayai, mungkin si bapaknya kita pekerjakan, dikasih gaji, mungkin kebutuhan rumahnya beras, gula yang mendasar kita penuhi, anaknya kita sekolahkan, jadi maksimalkan. Mungkin tempat tinggalnya kalaupun rusak kita coba perbaikin, jadi maksimalin aja ke situ. Ya. Memperbaiki keadaan seorang muslim yang dalam keadaan kesulitan lebih baik daripada Anda bagi ke 10 orang yang tidak menyelesaikan permasalahan mereka. Karena ini menyelesaikan permasalahan langsung. Ya. Sama zakat misalnya, mana lebih baik? Saya punya zakat 1 juta rupiah.
Target saya ada 10 orang. Saya bagi kepada setiap orang 100 ribu kepada 10 orang tersebut, tapi belum menyelesaikan permasalahan mereka. Karena si A punya utang 200 ribu, Anda kasih 100 ribu belum bisa menyelesaikan utangnya. Kebutuhan dia 300 ribu, belum bisa memenuhi kebutuhannya. Si B juga begitu. Jadi Anda kasih 1 juta pun zakat Anda ini, walaupun ada dari sumber lain, mungkin Anda berpikir, oh mungkin dia bisa dapatkan dari sumber lain. Mungkin dia bisa dapatkan dari sumber yang lain, ini belum tentu. Bisa dapat, bisa enggak gitu. Mana lebih baik? Saya bagikan 100 ribu kepada masing-masing, belum menyelesaikan masalah mereka, atau saya fokus kepada 1 atau 2 orang, 1 juta itu saya berikan, tapi selesai permasalahan mereka. Tentu lebih baik Anda selesaikan dengan 2 orang. Karena selesai permasalahan mereka. Semoga yang sisa itu Allah berikan dari sumber yang lainnya. Kalau Anda bisa selesaikan semuanya 10 orang, bagus sekali. Ya. Jadi dalam membantu orang, jangan setengah-setengah. Maksimalkan itu. Kemudian yang ketiga adalah para pengurus zakat atau amil zakat. Nah, ini lembaga-lembaga zakat. Ya. Boleh mereka memberikan gaji pegawainya dari situ. Definisinya amil atau pengurus zakat adalah pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta mencatatnya di kantor khusus sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut meskipun ia seorang yang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsa, li'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalih aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusuddiqa 'alaihi minha fa uhdiya atau fa ahda minha li ghani. Sedekah atau zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali kepada 5 kelompok dari orang-orang kaya ini. Yang pertama, petugas yang mengurusinya. Jadi walaupun ketua yayasan dari sebuah lembaga amil zakat itu kaya, tapi karena mereka khusus menerima zakat-zakat yang dari umat ini, maka boleh mereka keluarkan dari zakat tersebut untuk gaji, ya, untuk gaji mereka. Kemudian yang kedua, orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya sendiri. Jadi dia membeli hasil zakatnya orang. Jadi misalnya ada orang mendapatkan zakat kambing misalnya. Kita sudah pelajari kemarin kalau setiap 40 ekor kambing ya, dapat atau wajib mengeluarkan kalau sudah 1 tahun 1 ekor kambing kan. Sekarang ada orang kaya datang membeli kambing yang zakat tadi, yang di 1 ekor itu diberikan kepada orang miskin. Orang miskin ini menjual kepada orang kaya. Dia membelinya dengan hartanya, maka boleh dia makan. Karena kan juga makan zakat namanya. Tapi dia membelinya. Yang ketiga, orang yang terjerat utang. Tadinya dia milioner, kaya raya. Tiba-tiba bangkrut usahanya semuanya. Tertipu orang, apalah segala macam. Ludes, kebakaran, tenggelam di lautan dan segala macam. Misalnya kontainer barangnya habis semua, tidak ada uangnya lagi. Contoh. Tadinya kaya raya tiba-tiba jadi miskin sekali, susah hidupnya. Terjerat utang. Di sini boleh dia menerima zakat. Yang ketiga, yang keempat, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, mujahid, walaupun dia kaya, boleh dia tunggangin ya, unta, kuda, ya, yang diberi dari uang zakat atau senjata. Yang kelima, atau orang miskin yang mendapatkan sedekah dalam kurung bantuan dari zakat tersebut, kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya. Jadi misalnya ada orang miskin dapat nih sesuatu dari zakat, zakat harta kah, zakat hewan ternak kah, gitu kan? Kemudian dia tahu ada orang kaya selalu berbuat baik sama dia, dia memberikan kepada orang kaya tersebut. Maka ini teman-teman sekalian boleh dia menerima hadiah dari orang miskin tadi walaupun dari zakat. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1841. Tentu amil zakat tidak boleh menghabiskan semua zakat itu untuk mereka kebutuhan di kantor ya. Amilnya ini. Tapi mereka membagi untuk semua kegiatan. Nah, di antaranya adalah boleh amil zakat menerima sebagian daripada zakat tersebut. Kemudian yang keempat, mu'allaf atau orang-orang yang lemah hatinya. Kata beliau, yaitu orang yang lemah hatinya yang baru saja menganut agama Islam tapi masih bisa berpindah agama. Saya bacakan kata beliau,
yaitu seorang muslim yang masih lemah keislamannya tapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya. Zakat juga boleh diberikan kepada orang fakir yang sangat diharapkan akan beriman atau kaumnya akan beriman. Oleh karena itu oleh karena itu ia diberi untuk menumbuhkan gairah dan kecintaan mereka terhadap Islam. Kelompok penerima zakat ini dapat diperluas hingga mencakup seseorang atau setiap orang yang memiliki niat membumikan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Dia dari segi dakwah kepada Islam seperti para wartawan dan para penulis. Jadi maksudnya di poin keempat ini mu'allafat qulubihim maknanya luas. Biasanya kan kita selalu mu'allaf itu selalu orang yang baru masuk Islam saja. Syekh Abu Bakar Jazar rahimahullah lebih perluas masalah itu. Boleh orang yang baru masuk Islam, kemudian dia dianggap mungkin masih lemah, bisa berpindah agama lagi. Karena dengan masuk Islam dia diberhentikan di tempat kerjanya, dikucilkan oleh keluarganya. Maka dibantu dengan zakat supaya dia mulia, bisa hidup. Bisa juga orang yang memang baru masuk Islam, dia tokoh masyarakat, dianggap dia juga masih lunak hatinya, walaupun dia tidak susah hidupnya. Tapi dengan kita memberikan kepada dia sebagian harta zakat, dia akan lebih kokoh dengan Islam. Kasus contoh Abu Sufyan radhiyallahu anhu pada saat masuk Islam, dia orang kaya raya di Mekah. Tapi Nabi SAW berikan dia dari harta rampasan perangnya sangat banyak. Sampai disilakan pada saat itu dengan hari 100 ribu. Sudah diberikan sekian banyak ya, emas dan perak oleh Nabi SAW. Dan Abu Sufyan pimpinan Mekah, dia baru syahadat. Sehingga pada saat perang Hunain diberikan hadiah oleh Nabi SAW, diberikan kepada dia banyak. Untuk membuat dia lebih kokoh dalam Islam. Bahkan dia datang meminta buat anaknya Yazid, dia minta buat anaknya Muawiyah, semua dikasih oleh Nabi SAW. Atau di sini juga bisa bermakna orang kafir, tetapi dia kemungkinan besar dengan diberikan harta masih bisa masuk Islam. Ya, seperti kasus Nabi SAW memberikan harta kepada seseorang di perang Hunain. Banyak, dia cuma minta 1 ekor kambing, Nabi SAW kasih banyak kambing. Sampai dia pulang ke kaumnya lalu dia mengatakan, hai kaumku masuk Islamlah, karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Jadi bisa ditarik mereka supaya masuk Islam. Karena ada orang mungkin dengan harta, mungkin dengan pekerjaan, dia mau masuk Islam. Begitu juga kata beliau di sini adalah bisa diperluas demi untuk maslahat Islam dan kaum muslimin. Ya. Orang-orang yang mungkin bisa membela Islam dari para wartawan, para penulis, kata beliau ini juga boleh diberikan dari zakat tersebut. Ya. Mungkin satu waktu malah dia tertarik dengan Islam. Itu golongan yang keempat. Golongan yang kelima, budak yang ingin merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Baik memerdekakan budak atau mukatab yang berarti budak sedang menebus dirinya dengan cicilan kepada majikannya. Kata beliau, kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat. Atau seorang muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya. Nah, jadi dua sisi. Kita sebenarnya bisa juga melakukan hal misalnya, alhamdulillah di zaman sekarang tidak ada ya. Tapi di zaman dulu ada itu teman-teman sekalian. Zaman dulu itu ada. Bagaimana seorang muslim bisa datang ke pasar-pasar perbudakan, membawa zakatnya lalu menebus setiap budak dengan zakat tersebut. Ya. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan ini. Atau misalnya ada budak hamba sahaya yang susah hidupnya, maka kita biayai hidupnya dia karena majikannya mungkin tidak memberikan dia makan yang layak segala macam, kita berikan dari zakat. Atau memang mukatab tadi saya bilang, mukatab ini yang Nabi SAW janjikan pasti akan mendapatkan rezeki, ya, adalah seorang budak yang negosiasi sama majikannya sambil mengatakan, saya mau bebas, kira-kira apa syaratnya? Misalnya majikannya mengatakan, kau tebus dirimu dengan 10 juta rupiah, baru kau bebas. Maka dia mengatakan, baiklah, izinkan saya mencicil setiap bulan 1 juta. 10 bulan saya bebas. Sepakatlah, maka
pada saat dia lagi sementara cicil, boleh kita berikan kepada dia zakat supaya lebih cepat dia menyelesaikan atau keluar dari perbudakannya. Ini Anda bisa kembali juga ke kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Nabi yang lain yang memang menebus diri mereka kepada majikannya sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh majikannya. Waktu itu majikan Salman Al-Farisi seorang Yahudi. Dia minta sekian banyak pohon kurma. Maka Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk nyumbang. Dan beliau sendiri SAW ikut menanamkan bibit pohon kurma itu di tanah tadi. Kemudian yang keenam, orang-orang yang terlilit utang atau berhutang. Maksudnya kata beliau adalah orang-orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik. Ini garis bawah ya, bukan hal-hal buruk gitu. Bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu dalam kurung udzur syar'i sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi utangnya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillul mas'alatu illa li thalath, lidhi faqrin mudqi'in aw lidhi gurmin mufdhi'in aw lidhi damin muji'in. Artinya, meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali oleh 3 orang, orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai utang yang banyak lalu lagi berat, dan orang yang harus memiliki tanggungan dari darah yang tersakiti ya, atau dia ya. Hadis ini ada penjelasan di bawah putut nomor 1061 ya. Maksudnya adalah seorang muslim yang harus memberikan ganti rugi atas peristiwa yang mengakibatkan kematian atau luka berat tetapi ia tidak mempunyai harta untuk membayarnya. Jadi kayak misalnya ada muslim tabrak orang lain, muslim atau yang lainnya gitu. Kalau dia harus bayar, dia nggak punya kemampuan, boleh dibayarin di sini. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan Abu Daud juga meriwayatkan di nomor 1641. Ada juga itu putnot nomor 1063 di bawah kalau teman-teman pegang bukunya. Orang yang menanggung ganti rugi adalah muslim yang menanggung utang yang harus dibayar sebagai dia bagi keluarganya sehingga ia harus dihukum mati karena kematian diakibatkannya. Jadi kalau ada orang membunuh dalam Islam kan dihukum mati juga. Kecuali dia bayar dia. Dia bayar dendahnya yang disepakati dengan keluarga korban gitu. Kalau mereka tentukan nilai tertentu harus dibayar. Kalau tidak maka dia dihukum kisos gitu. Maka di sini boleh dibayarkan zakat kalau orang ini pada saat mau tebus dirinya supaya nggak dibunuh, nggak punya harta. Nah, itu yang dimaksud di sini. Maksud dalam masalah ini juga tambahannya teman-teman sekalian adalah semua orang yang terlilit utang, selama dia tidak mampu ya, walaupun tadinya dia orang kaya raya, sudah kita jelaskan sedikit di pembukaan tadi, walaupun dia orang kaya raya, tetap dia boleh menerima zakat, dibayarkan utangnya. Ya. Zakat itu dibayarkan utangnya, ataupun kalau dia orang yang susah sekali hidupnya, dia butuh untuk makan, maka boleh digunakan untuk makan. Jadi Anda boleh mengkhususkan zakat harta Anda yang mungkin yang melimpah, Masya Allah, bagi orang-orang yang mampu, dan ada yang mengikuti acara kita, Allah bukain rezeki buat mereka. Maka Anda khususkan cari orang-orang yang terlilit utang ini, lalu Anda lunasi utang-utang mereka. Nah, ini insya Allah juga termasuk pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Gitu kan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, memberikan tenggang waktu, atau memaafkan, ya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini ada kisah ya dari Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu yang sangat menarik. Beliau saking pekahnya dengan sedekah ini, beliau sampai berdoa kepada Allah serius mengatakan, beliau khususkan di dalam doanya, ya Allah, mudahkanlah dan muliakanlah aku dengan sedekah. Maksudnya dia minta kekayaan kepada Allah, dia juga minta agar Allah berikan kantong-kantong, pintu-pintu peluang-peluang untuk bersedekah itu. Maka beliau sering kali melakukan sedekah yang mungkin tidak umum orang lakukan. Seperti misalnya dia mengatakan kepada anaknya Qais radhiyallahu anhu, juga seorang sahabat yang mulia, ini gudang hartanya ayah, habiskan dengan sedekah. Maka dia dengan ayahnya atau dengan anaknya sibuk. Mungkin sama dulu belum ada pengeras suara, belum ada medsos, dia sama anaknya naik ke atas atap rumahnya sambil berteriak. Ya. Mengatakan, hai muslimin, siapa yang butuh pinjaman uang, siapa yang butuh sedekah, siapa yang butuh kebutuhan pokok hariannya, silakan datang. Maka ada yang butuh datang pinjam uang, ada yang butuh minta bantuan saja, ada yang butuh untuk diberikan, kalau kita mungkin sekarang sembako ya, itu maka beliau lakukan.
Tapi yang unik adalah tiap hari dilakukan. Dan tiap hari dia sama anaknya ini keliling. Bukan keliling untuk mencari investasi baru. Mereka keliling untuk bersedekah dan subhanallah gudang hartanya tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang sama sekali. Dan lebih unik lagi, dia juga membuka pintu untuk mengutangkan orang. Sepakat nih misalnya dibayar 1 bulan. Nah, dibiarkan orang itu dengan niat utang. Begitu dia datang di waktu yang disepakati akan membayar utang, maka dia mengatakan, kami tidak akan pernah mengambil apa yang sudah kami keluarkan karena Allah, kami sudah maafkan. Maka di sini dia mendapatkan 2 pahala. Pahala mengutangkan orang, ya, dan juga pahala bersedekah dengan harta tersebut. Tambah lagi ada pahala lain sebenarnya, pahala yang ketiga, yaitu memaafkan utang orang. Jadi ini luar biasa gitu, bagaimana kejelian beliau melihat peluang-peluang pahala ini. Yang ketujuh di jalan Allah. Yang dimaksud dengan jalan Allah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridho Allah dan pahala surganya. N-nya besar kata ganti Allah, terutama jihad untuk menegakkan kalimat atau agama Allah. Oleh karena itu seorang pejuang di jalan Allah meskipun ia kaya, ia dapat diberi zakat. Bagian ini juga mencakup seluruh kemaslahatan umum keagamaan. Seperti pembangunan masjid-masjid, pembangunan rumah sakit, rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah dan pembangunan panti asuhan untuk anak-anak yatim. Namun demikian yang harus didahulukan adalah jihad seperti mempersiapkan senjata, perbekalan, pasukan dan seluruh kebutuhan jihad dan perang di jalan Allah. Jadi memang ini khilaf di antara ulama ya. Tapi yang kami ketahui sebenarnya pendapat ulama lebih cenderung mengatakan ini khusus untuk jihad. Maka yang lain pembangunan masjid, sekolah dan segala macam tidak boleh diambil dari zakat. Ada juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh. Yang penting masalah umum seperti Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan sini, tapi tetap diprioritaskan kalau ada jihad-jihad yang didahulukan. Tapi pada saat jihad lagi tidak ada, zakat lagi menumpuk, maka celah ini masih bisa dipakai untuk maslahat umum umat Islam. Yang kedelapan, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya. Sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanannya. Walaupun ia adalah orang yang kaya di negerinya. Hal ini dilihat dari kondisinya yang dapat menyeretnya ke dalam kefakiran ketika dalam perjalanan dan jauh dari negerinya. Ini bisa dilakukan jika ia tidak menemukan seseorang yang bisa meminjamkan uang kepadanya yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jika ia menemukan orang yang bisa meminjamkan uang kepadanya, ia wajib meminjamnya dan tidak berhak mendapatkan zakat selama ia adalah orang yang kaya di negerinya. Jadi kalau Ibnu Sabil kita bisa rincikan 2. Yang pertama adalah Ibnu Sabil orang yang jalan musafir terputus jalan dan memang dasarnya orang miskin. Maka bergabung padanya 2 hal. Dia miskin atau dia fakir dan juga Ibnu Sabil. Ya. Seperti orang berangkat dari Surabaya ke Jakarta misalnya, pakai bus. Memang misalnya orang susah, bus pun mungkin diberikan tiket oleh temannya. Kemudian tiba di Jakarta, dirampok, diambil bekalnya. Gak ada sama sekali. Ibnu Sabil, terputus jalan. Boleh dibantu dengan zakat. Sedekah pun boleh tentunya. Tapi zakat di sini pintunya boleh terbuka buat dia. Atau tadi Syekh Abu Bakar Jazair kasih contoh, orang kaya, kemudian dia jauh dari negerinya. Dan ini lebih cenderung seperti perjalanan zaman dulu. Kalau zaman kita sekarang sangat minim sekali terjadi seperti ini. Karena memang fasilitas luar biasa. Transportasi zaman kita sekarang rata-rata pesawat, kapal laut, kereta api, semuanya bagus-bagus ya. Dan aman gitu. Zaman dulu orang menggunakan kuda, unta, bisa untanya, kudanya mati di tengah jalan, bisa dia dirampok. Walaupun dia orang kaya di negaranya, tapi kalau kita temukan orang yang terputus jalan, kalau dia orang kaya di negerinya maka ada 2 opsi. Opsi yang pertama adalah dia pinjam dulu dari orang di sekitar situ, nanti dia bayar. Kalau tidak bisa, maka dia boleh menerima zakat. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil. Lalu beliau mengatakan catatan di sini. Yang pertama, seorang muslim diperbolehkan menyerahkan zakat hartanya kepada salah satu kelompok manapun di antara ke-8 kelompok penerima zakat di atas. Tapi hendaknya ia mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan dan paling banyak kebutuhannya. Jika zakat yang dikeluarkannya berjumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari ke-8 kelompok tersebut adalah lebih baik. Jadi dari 8 kelompok boleh dia pilih salah satunya. Orang miskin aja misalnya, orang miskin aja. Ibnu Sabil aja. Orang terlalu utang saja. Misalnya dia punya zakat 200 juta. Ada orang temannya dia kenal baik,
terlilit utang. Kalau tidak bayar, mana dia bisa dipenjarakan. Dibayarkan semua 200 juta, boleh saja. Atau memang dia boleh bagi kalau 8 golongan itu semua ada dan memang memungkinkan untuk dia bagi semua itu juga tidak ada masalah. Yang kedua, seorang muslim tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya, seperti kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, juga istri-istrinya karena ia berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka ketika mereka membutuhkan nafkah. Jadi penerima nafkah wajib dari seseorang tidak boleh diberikan zakat. Ibu ayah terus ke atas, kakek nenek dan seterusnya. Anak terus ke bawah, cucu dan seterusnya. Ya, ini nggak boleh terima zakat. Pasangan hidup, istri nggak boleh, karena memang kita wajib sebagai suami memberikan nafkah. Gitu kan? Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi. Tapi saudara, ponakan, paman boleh menerima zakat. Yang ketiga, zakat tidak diberikan kepada keluarga Nabi SAW karena kemuliaan mereka. Dan mereka adalah Bani Hashim, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Al-Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena zakat itu hanyalah kotoran manusia. Riwayat Muslim nomor 1072. Ya. Lalu apa yang diberikan kepada keluarga Nabi SAW? Hadiah. Nabi SAW menerima hadiah. Ya. Kalau sedekah, zakat, beliau tidak terima. Sedekah pun yang itu tidak diterima oleh Nabi SAW. Makanya dikatakan inna sadaqah. Di sini bisa bermakna zakat, bisa bermakna sedekah secara umum. Ya. Maka Nabi SAW pernah satu malam gelisah. Lalu ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tadi saya makan satu butir kurma dekat ranjang. Saya khawatir itu adalah sedekah. Ya, maka saya khawatir karena itu. Ya, karena tidak dihalalkan untuk beliau dan keluarganya. Alaihimussalatu wassalam. Yang keempat, seorang muslim diperbolehkan membayar zakat hartanya kepada pemimpin muslim walaupun dia seorang yang zalim. Dan dengan zakat itu maka kewajiban telah gugur. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang zakat, "Idza addaitaha ila rasuli faqad bari'ta minha falaka ajruha wa ithmuha ala man baddalaha." Jika kamu menyerahkan zakat kepada utusanku, maka kamu telah lepas dari kewajiban membayar zakat dan pahalanya untuk kamu. Sedangkan dosanya adalah untuk yang mengubahnya atau menyalahgunakannya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 11.986. Jadi boleh memberikan kepada pemerintah. Kemudian yang kelima, zakat tidak boleh diberikan kepada orang fakir dan tidak juga kepada orang fasik. Seperti orang yang meninggalkan sholat dan orang yang melecehkan syariat Islam berdasarkan sabda Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1395 dan Muslim nomor 19. Maksudnya adalah zakat diambil dari orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin yang beriman, yang baik, dan dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muslimin juga. Bukan kepada orang kaya dan bukan pula kepada orang yang kuat yang mampu bekerja mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, La hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Orang yang kaya tidak mempunyai bagian dari dalam zakat dan tidak pula orang kuat yang mampu bekerja. Hadis ini diriwayatkan Ahmad nomor 17.511. Yakni berusaha mencari nafkah sesuai dengan kadar kecukupannya. Ini juga poin penting untuk dibahas teman-teman sekalian ya. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah jelas-jelas kefasikannya walaupun dia fakir. Jadi pemabuk, ya, penjahat, preman jalanan, tidak boleh dikasih zakat. Kalau sudah pasti dia kerjanya itu. Tapi orang-orang yang miskin, yang duduk di pinggir jalan, butuh sesuap makanan, itu yang anda kasih. Orang fasik ini nggak boleh. Kalau orang kaya tadi sudah kita jelaskan ya, tidak boleh sama sekali kecuali memang ada keadaan-keadaan tertentu dibolehkan mereka di 5 keadaan tadi yang sudah kita jelaskan. Yang keenam, zakat tidak boleh dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain yang jauh jaraknya sejauh perjalanan diperbolehkan melakukan sholat qasar atau lebih. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1395,
dan Muslim nomor 19. Nomor 19. Para ulama mengecualikan bahwa apabila di satu negeri tidak terdapat orang fakir atau di negeri lain kebutuhannya lebih mendesak, maka diperbolehkan memindahkan zakat ke negeri lain di dalamnya terdapat orang-orang fakir yang dilaksanakan oleh penguasa atau dalam kurung imam atau yang lainnya. Jadi misalnya di Indonesia masih banyak orang miskin. Zakat Indonesia jangan dikeluarkan ke tempat lain. Ke Malaysia misalnya, atau orang Malaysia masih banyak orang miskin, tidak usah dikeluarkan ke Indonesia. Kecuali memang kita temukan di lingkungan sekitar kita sudah sedikit orang yang miskin dan orang-orang kaya rata-rata menjalankan di situ, dan kita tahu sebenarnya di wilayah sana misalnya Indonesia lebih tahu di satu wilayah Malaysia ada yang butuh, atau orang Malaysia tahu di satu wilayah di Indonesia ada yang dibutuhkan, atau Brunei dan seterusnya. Saya tahu ada wilayah Indonesia yang butuh dibantu, atau sebaliknya dan seterusnya. Maka itu dibolehkan dikeluarkan kalau memang kita tahu negara itu lebih membutuhkan. Contoh kasus misalnya orang Indonesia, orang Malaysia, Asia Tenggara mengeluarkan ke Palestina zakatnya. Dan ada jalur untuk ke sana, itu sangat bagus. Misalnya, sementara di Indonesia mungkin sudah terpenuhi, tapi kalau Indonesia belum terpenuhi, maka di Indonesia terlebih dahulu atau di negara kita keluarkan terlebih dahulu. Ini yang dimaksud di sini. Yang ketujuh, orang yang mempunyai piutang pada orang fakir, jika ia menghendaki menjadikan piutang tersebut sebagai zakatnya, hal itu diperbolehkan jika dilihat dari segi bahwa jika ia menagihnya dari orang fakir tersebut, maka ia akan membebaninya. Dan zakat itu dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dianggap lunas. Tapi jika ia putus asa bahwa orang fakir itu tidak dapat melunasi utangnya, atau ia memberikan zakatnya kepada fakir tersebut supaya ia mengembalikannya kepadanya, maka hal itu tidak boleh. Ya. Jadi di sini orang kaya boleh menganggap piutangnya pada seseorang sebagai zakat, tapi syaratnya orang yang punya utang itu memang tidak mampu. Ya. Kalau dia tidak mampu, dia fakir, dia miskin, boleh kita berikan kepada dia dan kita anggap sudah ya, utang kamu lunas dan saya anggap itu adalah alokasi zakat saya. Itu dibolehkan. Kemudian yang kedelapan, zakat tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niatnya. Jika seseorang mengeluarkan zakat tidak disertai dengan niat menunaikan zakat yang wajib, maka ia tidak akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1. Oleh karena itu, kepada pembayar zakat, ia harus meniatkan zakat yang akan dikeluarkannya sebagai zakat yang wajib dari hartanya dan memaksudkannya untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya setiap amal atau ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ya. Ini yang dimaksud dengan zakat, ya, atau penerima zakat. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi selanjutnya supaya kita selesaikan bab zakat, ya, yaitu masalah zakat fitrah. Materi kelima. Poin A, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suatu kebiasaan yang wajib atau sunnah wajibah atas setiap individu kaum muslim. Hal ini didasarkan pada ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi hukumnya wajib bagi yang mampu, ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa' atau kurang lebih 2,175 kilogram. Baik itu kurma dan 1 sa' dari gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1512 dan Muslim 984. Ini kebetulan karena menjelang Idul Fitri, ya. Jadi ada bahasan kita berhubungan dengan masalah zakat fitrah, ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan dan setiap wilayah kata ulama boleh dengan makanan pokoknya. Kayak kita beras misalnya, kita boleh keluarkan beras, ya.
Kalau yang saya tahu, kalau di kilo kan sekitar 2,5 kilo ya, atau 3,5 liter. Ya, itu beras, makanan pokok yang kita keluarkan di zakat fitrah. Itu hukum zakat fitrah, hukumnya wajib. Karena dikatakan Nabi SAW telah mewajibkannya. Kemudian itu poin A, poin B-nya hikmah zakat fitrah. Di antara hikmah zakat fitrah adalah bahwa zakat fitrah membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotorinya, disebabkan pengaruh kelalaian dan kata-kata keji. Sebagaimana zakat fitrah ini menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak perlu lagi meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lahwi wal rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji, juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 1609, Ibnu Majah nomor 1827 dan disahihkan oleh Al-Hakim jilid 1 halaman 568. Kemudian juga ada footnote nomor 1071, dikatakan terusan riwayat ini selanjutnya, ada lanjutan sambungannya adalah, "Waman addaha qabla as-salati fahiya zakatan maqbula, wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Siapa yang mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri, maka dihitung sebagai zakat fitrah. Dan siapa yang mengeluarkan setelah salat Idul Fitri, maka dia dianggap sedekah secara umum. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, "Ugunuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Bebaskanlah orang-orang fakir dari meminta-minta pada hari ini, maksudnya Idul Fitri. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi jilid 4 halaman 175. Poin C-nya, ukuran zakat fitrah dan jenis-jenis makanan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa'. Tadi sudah kita sebutkan kurang lebih tepatnya 2 kilo, 2,176 kilogram. Tapi dibulatkan biasanya 2,5 kilo ya. Sedangkan 1 sa' sama dengan 4 genggaman 2 telapak tangan dan dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat, baik berupa gandum dalam bahasa Arab qamah ataupun syair, kurma, beras, kismis atau zabib dalam bahasa Arab, ataupun keju. Berdasarkan ucapan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kunna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakatal fitri an kulli saghirin wa kabir, hurrin aw mamluk, sa'an min ta'am aw sa'an min aqit." Min aqit dalam kurung al-labanul mujaffaf, aw sa'an min syair aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib. Ketika Rasulullah SAW masih ada bersama kami mengeluarkan zakat fitrah. Ini sebelum salat Idul Fitri ya. Untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, sebesar 1 sa' makanan, 1 sa' akid atau susu kering, keju tepatnya, 1 sa' gandum, 1 sa' kurma, dan 1 sa' anggur kering. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1506 dan Muslim 985. Jadi makanan pokok itu ya, di mana yang sedang dimakan oleh masyarakat umumnya itu yang dizakat fitrahkan. Poin D-nya, zakat fitrah tidak dikeluarkan dari selain makanan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah dari jenis-jenis makanan dan tidak boleh diganti dengan uang kecuali dalam kondisi darurat. Karena tidak ada petunjuk yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW membayar zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti makanan. Bahkan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kecuali Anda berikan uang ke yayasan, yayasan itu menawarkan ini loh, zakat fitrah 2,5 kilo beras ini jenisnya. Nilainya misalnya 20 ribu, 30 ribu, 1 kantong. Anda berikan uang, jadi mereka yang persiapkan beras itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda jadikan uang, Anda kasih tangga Anda, ini loh zakat fitrah saya, ini yang tidak boleh. Ya. Anjuran ulama tidak boleh karena memang tidak ada riwayat yang menjelaskan zakat fitrah diganti dengan uang. Yang ada makanan pokok. Zakat mal ada sendiri, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Poin E-nya, waktu wajib zakat fitrah dan waktu mengeluarkannya. Zakat fitrah wajib pada saat datangnya malam Idul Fitri. Sedangkan waktu-waktu untuk mengeluarkannya, waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal tersebut.
Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang utama adalah sejak terbitnya fajar hari raya Idul Fitri sampai menjelang sholat id. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhuratan lis-sha'imi minal lahwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun minas shadaqat." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian. Mungkin selama puasa ada hal yang lalai, dimaafkan dengan zakat fitrah itu. Dan kata-kata keji. Juga memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang sampai menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka ia adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa selain zakat fitrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1609 dan Ibnu Majah 1827. Waktu qadha atau mengganti untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dari setelah sholat Idul Fitri dan seterusnya. Zakat fitrah bisa dilakukan pada waktu itu dan telah mendapatkan pahala tapi hukumnya makruh. Hadis ini dikatakan para ulama berpendapat tentang mengqadha zakat setelah sholat fitri, setelah Idul Fitri. Sebagian mereka membolehkan dan selama sebelum lewat hari raya Idul Fitri ketika dilaksanakan. Jadi misalnya ada orang lupa nih, tiba Idul Fitri, dia sudah niat mau zakat fitrah, tapi subhanallah habis sholat, dia baru perhatikan ada orang-orang miskin yang ikut sholat menerima kantong-kantong beras tadi sebelum sholat Idul Fitri. Baru dia ingat, oh belum zakat fitrah saya. Di sini dia boleh mengqadha'nya. Tapi tidak berlaku bagi orang yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, baru dia mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, kalau Anda bimbang, tidak sempat nanti membagikan beras, makanan pokok kita misalnya, di saat sebelum Idul Fitri, Anda berikan kepada lembaga-lembaga amil yang bisa melaksanakan. Itu jauh lebih baik. Ya, itu akan jauh lebih baik. Baik, kemudian poin F-nya, penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat-zakat lain pada umumnya. Tetapi orang-orang fakir dan miskin lebih utama untuk mendapatkan zakat fitrah daripada kelompok-kelompok lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ugnuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Bebaskanlah mereka orang-orang fakir pada hari Idul Fitri ini dari minta-minta. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali jika tidak ada orang-orang fakir. Kefakiran mereka yang ringan atau ada kelompok lain yang berhak menerima zakat yang lebih membutuhkan. Ya, dari 8 penerima kelompok zakat tadi ya. Tapi lebih ditekankan adalah orang fakir dan miskin. Catatan di sini yang pertama, istri yang kaya boleh memberikan zakat fitrahnya untuk suaminya yang fakir. Sebaliknya suami tidak boleh memberikannya kepada istri karena memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Sedangkan memberikan nafkah kepada suami bukan merupakan kewajiban istri. Jadi zakat mal ataupun zakat fitrah boleh istri berikan kepada suaminya. Termasuk zakat malnya kalau memang suaminya termasuk dalam kategori orang-orang yang miskin tadi. Yang kedua, zakat fitrah tidak wajib dilaksanakan atau gugur atas orang yang tidak mempunyai makanan pada hari pelaksanaannya karena Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, orang yang mempunyai sedikit kelebihan makanan pada hari pelaksanaan zakat fitrah, kemudian ia mengeluarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala karenanya. Sebagaimana firman Allah yang maha tinggi menyebutkan, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah atau patuhlah kepadanya semampu kalian. At-Taghabun ayat 16. Maksudnya kalau ada orang dia mau zakat fitrah, tapi dia nggak punya 2,5 kilo beras. Dia hanya punya 2 kilo. Boleh nggak dia zakat fitrah? Dia keluarkan saja. Walaupun idealnya adalah 2,5 kilo. Gitu kan. Yang keempat, zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang. Demikian pula sebaliknya. Zakat fitrah dari beberapa orang dapat diberikan kepada satu orang. Karena perintah zakat fitrah dari pembuat syariat adalah bersifat bebas atau mutlak dan tidak bersyarat ataupun terikat. Bahasa Arabnya muqayyad. Ya. Jadi sekali lagi zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang. Misal saya sekeluarga nih, saya sama istri sama anak 2 misalnya. Berarti kan zakat saya 2,5 kilo, istri saya 2,5 kilo, anak saya 2,5 kilo, anak yang satu lagi 2,5 kilo. Berarti kan 10 kilo kami. Boleh ini dibagi 2,5 kilo per kresek misalnya, saya berikan kepada tetangga saya si A. Yang istri saya berikan kepada tetangga si B. Jadi kita bagi.
Boleh juga sebaliknya, semua itu 10 kilo kita berikan kepada satu keluarga saja atau satu orang saja. Yang kelima, zakat fitrah wajib atas seorang muslim dalam negeri di mana ia tinggal. Jadi nggak dikirim keluar gitu kan. Kecuali tadi sudah kita bahasakan, ada wilayah-wilayah muslim yang betul-betul mendesak dan di wilayah kita sudah tidak lagi yang menerimanya. Yang keenam, zakat fitrah tidak dapat dipindah dari satu negeri ke negeri lain kecuali dalam keadaan darurat. Keberadaan zakat fitrah sama dengan keberadaan zakat yang lainnya. Ini bahasan tentang masalah zakat, dan dengan ini alhamdulillah kita selesaikan